pemirsa, inilah dia waktunya Jabret! Jebret tim dimana berada, senang sekali Valentino Jebret Simanjuntak kembali. Kali ini setelah ditunggu beberapa lama Jebret Talks hadir lagi di set yang baru, di set yang spesial karena saya memang menanti-nantikan tamu spesial untuk memulai Jebret Talks kali ini. Dan memang sungguh-sungguh spesial karena beberapa akhir saya nge-MC ini selalu bertemu dengan beliau. Bertemunya di kejauhan, saya di lapangan, beliau sedang ada di tribun, tapi kali ini saya langsung berhadapan dengan beliau, sosok yang luar biasa. Selaku Ketua Umum PSSI, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SH MH MM hadir di studio Jebret Media hari ini. Selamat Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini fit terus Pak ya, walaupun kita syutingnya nggak siang tapi Bapak fit terus ini. Tapi Amin. saya jadi salah kostum nih Pak. Bapak nggak kasih tahu saya harus pakai atau ada spesial Bapak pakai batik nih, Pak? Saya salah kostum ya. Enggak dong Pak. Nggak sempet tadi habis dari undangan. Oh. Jadi langsung lah, kayaknya sudah janji kan. Siapa? Janji itu hutang. Janji Jadi itu saya harus datang. Ya. Siapa? Hutang datang. Siapa? Saya dari tadi juga udah berkomunikasi, itu udah pasti datang. Waduh, kita happy banget Pak. Pasti datang. Dan saya lebih happy-nya lagi Bapak pakai batik Pak. Amin. Kenapa? Karena di YouTube lain Bapak kan pakai jaket Garuda. Garuda ya. Jadi hari ini izinkan saya yang pakai jaket Garuda, Bapak pakai batik. Jadi ada pembedanya. Ini di YouTube Jebret Media TV Pak. Di YouTube yang khusus emang bicara tentang olahraga Pak. Ya. Tadi saya sebut nama Bapak, mudah-mudahan benar Pak ya. Tapi ini menandakan Bapak ini kelihatannya seneng sekolah ya Pak. Kayaknya gelarnya banyak nih Pak. Ya biasa kan orang bodoh mau saya sekolah terus. Oh gitu Pak ya. Saya lihat di YouTube Bapak sebelumnya kan setelah Bapak kerja jarang Bapak katanya kalau lagi ada waktu keluar negeri kan. Pasti iya. pendidikan atau nggak pernah cuti gitu kan Iya, Pak ya. betul. Ini saya malah ikut ini nih Pak. Karena orang tua saya pengennya saya dokter Pak. Saya kan kuliah hukum sampai MH juga. Oh alhamdulillah. Ini perlu belajar dari Bapak keinginannya nih Pak. Itu Bapak emang keinginan sendiri atau gimana tuh Pak gelarnya bisa banyak begitu? Ya sendirilah kan kita terus menggali ilmu, makin banyak kita gali makin banyak kekurangan rupanya kan, begitu ilmu tuh. Jadi- Alhamdulillah terus kita dari mulai S1, S2, S3 ya kita sempatkan waktu di sela-sela kesibukan tugas, alhamdulillah selesai juga ya. Amin, amin Pak. Mudah-mudahan saya dan juga banyak netizen ini bisa belajar dari Bapak juga Pak ya. Jangan sampai menunda-nunda untuk menimba ilmu. Betul. Walaupun kata teman-teman saya tadi di sini ada satu yang kurang gelarnya Pak. Apa tuh? Indonesia jadi juara Pak ya. Nambah gelar Pak. Mudah kan paling deket lagi U16 ya kan Ya. Pak. Mudah-mudahan Indonesia. Mau ikut besok berangkat? Iya Pak. Mau ikut? Saya mah siap perintah Pak. Saya siap perintah nanti kan minta izin sama Bu Siwi Pak. Saya tugas juga Pak besok Pak. Pas hari Minggu ya Pak ya. Di mana, di Jogja? Tapi di studio saya Pak. Oh, iya, iya. Untuk bawain Indonesia juga. Jadi mudah-mudahan Pak ya Iya. bisa berprestasi dan juga Insya Allah. bisa jadi juara kita Pak. Nah ngomong-ngomong kegeregetan dulu nih Pak. Kemarin itu kan saya juga lihat bagaimana kegeregetan kita semua menghadapi kemenangan besar yang kita dapatkan tapi bergantung sama hasil yang lain. Saya bawain Indonesia Pak waktu itu sampai dimarahin karena waktu menit-menit 75 kok katanya saya lebih lemes bawainnya. Karena saya sambil lihat juga tayangan yang di sebelah Pak. Oh iya betul. Jadi saya sama Bung Kusnaini Pak. Aha. Bung Kusnaini. Dia lebih kesel lagi Pak ngelihat penampilan yang Thailand Thailand, lawan Vietnam Vietnam. Pak. Itu kayaknya apa yang saya rasakan Bapak ikut rasakan juga. Ya sama, saya setelah 2-1 kita menang lawan Myanmar ya. Ya. Saya sudah mengalihkan ke Yang sana. ke iPad deh saya bawa. Jadi saya amat-amat itu Mm-mm. dari mulai menit ya 30 lah ya mungkin udah kita kontak-kontak sama waktu wah ini kayaknya mainnya nggak bener nih. Kelihatan nggak itu. Ya pokoknya kayaknya mempersiapkan untuk draw atau untuk 1-1 itu sudah mulai feeling kita. Kayak dari awal saya waktu masih rapat di dalam sama tim pelatih anak-anak saya udah sampaikan ke Sinteyong, Sin, saya bilang ini kita lawan Myanmar kita optimis. Ya. Pertanyaan saya bagaimana kalau nanti 1-1 mereka kita tersingkir loh. Sinteyong bilang nggak mungkin.
Dia bilang karena mereka ini tim yang Rival. seperti kita sama Malaysia. Mereka gengsi. Iya. Nah, saya masih tetap ya, aduh kalau satu-satu selesai nih, udah kita hitung kan gitu. Tapi karena Sintayong bilang ini rival yang mungkin bergengsi, Iya. nah, kita berharap demikian. Nggak taunya kan dipersiapkan upaya, dipersiapkan entah bagaimana, tapi kita belum bisa buktikan. Yang jelas akhirnya satu-satu lah ya. Dan abis itu kan ngeselinnya Pak ada komen yang bercanda atau enggak, tapi kan lumayan bikin kita gregetan kan Pak. Yang dia bilang katanya kita rival 75 menit. Setelah 75 menit Ya. kita jadi bestie. Pan. Kalau anak sekarang bilang bestie kan, jadi teman dekat karena Ya. biar aman aja, biar sama-sama lolos Pak. Ya. Bapak emosi nggak sih Pak dengar begitu? Ya, saya pikir ya dengan adanya unggahan di media sosial itu yang kalau nggak salah pelatih teknik ya, pelatih fisik Iya. dari Vietnam. Saya pikir jadi mereka mungkin sudah juga mempersiapkan atau memang pada saat sudah 70 menit mereka ada sesuatu kan, kita nggak ngerti, yang jelas itulah penampilan mereka. Kesel lah pastilah, Kesel, Pak, ya? umum pasti. Kesel kok begini nih. Oh, rupanya pikiran saya, oh rupanya dia sudah persiapan untuk satu-satu kan gitu. Yang saya herannya selevel Vietnam dengan Thailand gitu-gitu aja gitu penampilannya. Ya, masa passing-passing aja di belakang, kanan kiri, belakang, hiperbaik lagi dan tidak dikejar oleh Thailand, kan lucu. Iya. Baru saya lihat loh pertama kali, kalau saya jadi ketua umumnya malu saya. Ya, Gitu Pak ya. malu. Nah itu Pak menarik Pak. Seandainya itu terjadi sama yang timnas kita Pak. Nah, Bapak perintahkan untuk main all out. Tapi akhirnya karena kita cari aman, akhirnya tim kita mainnya kayak begitu Pak. Bapak kira-kira bakal apain tuh pelatihnya? saya rasa timnas kita nggak mungkin begitu. Nggak kan Pak ya? Nggak akan. Iya. Nggak akan. Kita punya gengsi yang tinggi. Yakin ya Pak? Ya pasti. Kemarin kan waktu Indra Sapri jadi coach juga waktu Piala Asia lolos yang lawan Qatar lawan Taiwan itu Iya. kan. Kita nggak main-main, bener aja main. Iya iya. Jadi kalau Saya kita nggak yakin mungkin dan ya. saya perintahkan kepada anak jangan bermain gitu, jangan pernah. Karena malu-maluin Pak ya. Iya. Bikin kesel. Sayang gitu, bukan menang kan dalam pasal FIFA saya baca bahwa permainan itu menang kalah bukan menjadi ukuran. Ngapain menang kalau berbuat tidak adil, jujur dan curang. Iya. Ya itu kata Dodi curangnya silakan dikaji oleh AFF ya. Nah, jelas permainannya kan nggak pantas menurut saya. Masa ada main kejuaraan turnamen luar biasa hanya begitu-gitu aja gitu. Passing kayak baru latihan. Cedera Ya, gitu Pak. kalau dibilang pantas ya silakan, sepak bola ASEAN begitu aja kali ya. Tapi insya Allah saya tidak akan menyampaikan kepada pemain kita untuk kalau Seperti itu. menjumpai hal yang sama tidak akan mau itu. Meskipun kayak kesel kalau gitu gue 30 menit lagi nanti main gitu aja. Passing-passing aja, tapi saya rasa memalukan lah ya. Memalukan Pak ya. Berarti kita jangan sampai kayak begitu Jangan, Pak ya. jangan sampai. Walaupun keadaannya sama seperti Jangan itu. sampai, jangan. Tapi pas akhirnya mereka nggak lolos gimana Pak? Kenapa? Pas akhirnya mereka nggak lolos tuh kan mereka akhirnya dua-duanya nggak Ya, lolos ke final. itu karma. Bapak WhatsApp siapa tuh? Tuh, syukurin. Oh, banyak nanya. Saya bilang mungkin itu karma kali ya. Nggak lolos juga kan gitu. Nggak lolos, Pak. Ya itu artinya mungkin ditunjukkan juga sama kuasa lo. Lihat lo katanya. Kan lucu juga gitu bisa nggak lolos. Iya, Kita Pak, kan makanya. itu jago dua-duanya. Dia yakin pengennya bertemu lagi di final itu. Iya, Di final mungkin dia bener-bener kan. Bener. Nanti dua-duanya nggak masuk kan gitu. Ketemu di 34. Ketiga Ada teman saya komentator juga Pak, kemarin di tempat yang Bapak wawancara juga, Yusuf Kurniawan Pak. Ya. Dia katanya nonton Pak, Vietnam lawan Thailand yang akhirnya kalah dua-duanya tuh yang Ya. nggak lolos. Katanya di belakang gawangnya auranya nggak enak Pak, katanya ada yang gelap-gelap gitu Pak, katanya jadi kalah Pak. Sampai ke sana analisanya Pak. Tapi itu juga ditambahin sama ini Pak, akun PSSI kan waktu itu ngasih lambang mata tuh pas akhirnya kalah. Akhirnya katanya media Vietnam kesal juga. Ini emang jadi seru Pak ya. Ya terus. Tapi saya pengen Bapak mengalami yang saya alami saat jadi komentator Pak. Apa tuh? Jadi saya ingin Bapak ikut sama saya nih. Oke. Mari kita coba komentatori. Kalau kita menkomentatori pertandingan seperti itu Oh Pak. iya. Izin ya Pak ya. Boleh Pak ya. Boleh. Bagaimana teman-teman bisa kita tayangkan? Iya. Nah ini Pak, ini yang merah adalah Vietnam. menghadapi Thailand. Saya ceritanya Pak ya. Iya. Baik, kita lihat menit 84 permainan yang sangat menentukan bagi tim nasional Indonesia. Apabila mereka 1-1, maka Indonesia tidak lolos. Umpan-umpan dari para pemain Vietnam. Silakan Pak. Oke, saya kira nggak pantas dah pemain Vietnam yang begitu tadinya luar biasa tim yang kita jagokan, tapi hanya passing-passing saja.
dari depan ke belakang ke kiper. Dan rusak kali Thailand tidak mengejar. Jadi apa yang terjadi kira-kiranya? Ini dia Pak, sebuah pertandingan yang membuat seluruh masyarakat Indonesia terluka Pak. Kita lihat pemain Thailand yang kita tahu memiliki kualitas yang sangat tangguh Pak. Ternyata hanya bisa memainkan bola dan hanya menunggu bola Pak. Bagaimana Pak? Ini kita lihat ini. Ya ini saya menjadi tidak habis pikir nih. Dua klub yang luar biasa tapi setelah main di menit 75 ke atas kayak begini aja gitu. Ini kayak baru latihan sepak bola yang tidak pantas dilakukan oleh kedua klub tersebut. Saya akan kontak Pak Iriawan lah, Ketua Umum PSSI. Seandainya kalau terjadi ini, nggak mungkin beliau akan memerintahkan anak buahnya atau timnya begini. Karena pasti beliau malu kalau terjadi di tim Indonesia. Sungguh-sungguh memalukan Pak, dan saya yakin tim nasional kita juga tidak akan mungkin memainkan seperti ini. Sudahlah, kita tinggalkan saja tayangan ini. Kalau begitu, saya yakin nanti ada karmanya nih. Ini kemungkinan apa masuk atau tidak, kita lihat aja nanti pertandingan berikutnya ya. ini kita lihat pertandingan berikutnya. Kalau memang seperti ini cara menangnya, karma itu real, karma itu akan berlaku. Kita lihat mencoba melakukan gerakan lagi, membosankan Pak, membosankan Pak. Betul, betul. Tidak pantas dilakukan oleh kedua tim tersebut karena tidak pernah terjadi ini. Iya. Saya bingung nih apa ya ada otak mereka ini. Iya. Terima kasih Pak. Itu dari hati ya Pak ya. Itu hati ketua umum itu loh. Itu hati ketua umum. Tapi ya terserah gimana penilaian dari Vietnam, memang gue pikirin. Yang penting timnas Indonesia aja. Dia mau marah mau apa. Pak, nanti ini ditonton, dipotong sama orang-orang media Vietnam loh Pak. Oh, biar aja, memang gue pikirin. Yang penting timnas kita kan gitu. Yang penting timnas kita. Tapi yang luar biasa itu Pak, di sisi lain kita bertanding bukan cukup, kita bahkan sempat takutnya grogi karena kita harus menang waktu itu dan harus menunggu hasil di tempat lain, tapi kita bisa menang besar dan kita bisa memastikan kemenangan walaupun juga beberapa pemain kita cedera juga, bahkan Marcelino juga cedera. Ini Bapak melihat perjuangan anak-anak muda bangsa kita ini Pak waktu itu walaupun akhirnya tidak lolos, berjuang sudah seperti itu, gimana Pak sebagai ketua? Ya, kita patut memberi apresiasi ke anak-anak ya. Kita tahu sepak bola kita baru bergulir itu belum setahun. Ya. Kita kompetisi liga tuh baru Agustus tahun kemarin. Sekarang aja baru Juli. Ya. Dengan tidak ada kompetisi, berarti si anak-anak timnasnya juga tidak bermain. Ya. Tidak mempersiapkan fisik, teknik, strategi, kemudian performanya. Jadi dengan mereka bisa seperti kemarin, saya pikir kita memberikan apresiasi ke mereka ya. Yes. Karena beberapa negara yang melawan kita itu hampir bergulir tuh kompetisinya. Ya. Kita kan baru, jadi dengan waktu yang demikian singkat kita bisa melakukan itu, kita harus apresiasi ya. Sekali lagi memang sepak bola itu butuh proses. Dan tiba-tiba. Jadi kalau saya sebagai ketua umum, apapun yang terjadi kemarin, saya tetap terima kasih kepada anak-anak dan saya memberikan dorongan moral yang luar biasa. Luar ya, biasa. Harus itu. Yes Pak. Jadi anak-anak tetap semangat dan yakin bahwa ketumnya mendukung. Pasti. Sehingga kedepannya juga mereka akan bisa lebih bersemangat lagi Pak ya. Bonus juga gede ya Pak ya. Bonus gede. Boleh dong Pak, Dan kasih tahu. kita boleh tidak lolos ya, tapi kepala kita tegak. Iya betul Pak. Karena publik tahu bahwa ini ada sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh dua klub antara tim Vietnam lawan dengan Thailand. Itu aja. Makanya anak-anak tetap keliling tuh. Saya habis itu masuk ke ruang ganti, saya kasihkan spirit mereka bahwa ini bukan akhirnya, bukan segalanya, masih ada ke depan yang perlu kita tatap, kita persiapan, yaitu Piala Dunia 2023 Under 2023 ya. Benar-benar Pak. Jadi memang kita perlu yang ada yang bilang kan mendukung itu bukan hanya saat menang, tapi juga saat kalah, apalagi bahkan ini tidak kalah, tapi ini tidak lolos dengan cara yang seperti tadi. Tapi benar cair ya Pak bonus Pak ya? Apa? Cair bonus. Bonus tetap dikasih ya. Bonus dikasih. Saya dengar pada happy banget tuh Pak yang partai terakhir. Itu kan anak-anak saya juga ya. Iya Pak. Mereka seumur anak saya yang nomor 5, nomor 4 gitu. Jadi saya pikir saya harus memposisikan diri sebagai ayah dia. Baik Pak. Dan memang hampir semua kontak mereka saya punya. Setiap saat ya bisa telepon, video call, nanyakan. Kalau main sama Kambuaya, sama Egy, semualah yang di kelompok timnas tersebut. Sehingga merasakan ada hubungan emosional antara ketua umum dan anak-anaknya gitu. Itu yang saya lakukan ya. Bapak sering teleponin mereka? Wah, video call segala macam. Itu kalau lagi video call ada yang suka decline Bapak nggak? Aduh,
Pak Ketum lagi jadinya di cancel gitu. Oh Bapak enggak, dia diangkat. senang dia. Pasti saya tanyakan makannya gimana. Oh. Kemudian, kamu sama siapa? Ini Pak. Sebelahnya ada di Kampung Buaya. Saya kenal banyak pemain bola yang senior, Pak. Ya. Nah, kalau video call suka sulit, Ya, Pak. ya makanya sekarang jangan macam-macam. Bener. Pasti saya video call, memang lihat sebelahnya. Harus ya? Harus. Oh, Ricky Pasti, Kambuaya, ya. aman. Kanannya siapa? Oh, Asnawi. Asnawi. Aman. Aman. Pak, harus sering ya, Pak ya? Hah? Tolong dikontrol, Pak. Kalau Bapak lagi nggak sempet, tim khusus Bapak suruh kontrol, Pak. Ke mereka. Karena ini akalnya banyak, Pak. Oh, Kalau tahu. yang dulu. Iya. Kalau yang dulu. Ya, pokoknya begitu ketahuan pasti disiplinnya luar biasa. Iya, Pak. Tindakan sanksinya luar biasa. Bener, Pak. Termasuk yang sama Coach Bima sekarang kan U16 Iya. telat-telat sedikit bukan besar sanksinya tapi kan disiplinnya, Disiplinnya, Pak ya. Itu iya. jadi sangat penting, Pak. Iya. Nah, karena tadi Pak Ketum, Pak Iwan tadi sebel, sekarang kita pengen Bapak happy. Jadi sekarang kita coba lihat dulu pertandingan yang berikut ini. Pokoknya pas gol ya, Pak ya. Pergerakan yang sangat baik kita lihat, Pak, dan Woi. gol! Luar Tepuk biasa. tangan dari Coach Sintayong dan ini Pak Ronaldo, Pak. Aduh, gol. Luar biasa. Pemain muda yang satu ini Ronaldo Kuate disambut oleh puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Patriot Candrabaga merayakan gol dan sekali lagi kita lihat serangan Pak, tendangan langsung Luar Pak. biasa, luar biasa. Kita lihat mereka luar biasa ya, anak-anak betul-betul menampilkan permainan yang luar biasa, yang berkelas. Nah, ini tembakan luar biasa nih. Ini tembakan kelas dunia nih. Waduh, luar biasa Niko ya. Ini Niko Pak dan disambut oleh banyak sekali penonton Iya. dan kalau dilihat dari wajah Bapak waktu itu itu Bapak, itu siapa Pak? Pak, siapa Pak? Heading juga masuk. Masuk. Waduh, luar biasa nih anak-anak saya kasih tangan ini ya. Top, Luar top, biasa. top. Alhamdulillah, alhamdulillah. Indonesia. Nah itu Pak, saya selalu lihat pas Bapak disorot, entah gimana Bapak tuh selalu lagi semangat, lagi senyum, Pak. Iya. Pertanyaan saya, itu hasrat Bapak nonton timnas atau Bapak udah sadar kamera sekarang, Pak? Oh enggak, Jadi saya pas nggak- di kamera, saya nggak tahu siapa kamera kawan mau nggak tahu, syuting. Gimana caranya? ya makanya saya nanya, Pak. Jangan Enggak. Bapak tahu nih. Ya kalau kemarin mungkin yang saya kesel lihat Thailand Filipina mungkin Thailand sama Vietnam kan Vietnam. kelihatan juga. Iya. Saya agak diem gitu. Iya. Apalagi waktu kita tahu mereka 1-1 kita menang tapi nggak lolos saya diem. Bahkan hampir keluar air mata gitu. Iya, Ya karena sedih lah gitu. Benar, Pak. Pastilah gitu. Jadi saya merasakan bagaimana sedihnya pemain kan Iya, iya. termasuk supporter lah gitu. Jadi bukan apa namanya sadar kamera enggak. Oh enggak, Pak. Ya. Emang itu ungkapan emosi. Dari mana tahu kamera mau nyorot saya? Ya siapa tahu, Pak. Ya, Nggak. mau ada kamera, Pak? Nggak Mau ada juga. kamera, Pak? Jadi memang fokus ya kalau nonton tuh. Iya, Lain kali-kali kalau ada hal penting saya lihat handphone, habis itu saya simpan langsung lihat lagi. Bahkan saya bisa melihat iPad yang lainnya gitu kalau dalam pertandingan termasuk liga juga. Oke. Kalau liga 2, liga 1 main saya 2 tuh saya lihat. Pengen tahu gimana perjalanan pertandingan dan sebagainya. Jadi benar-benar ditonton, Pak ya. Nonton. Tadi juga sempat kita waktu berangkat yang PSM melawan apa namanya? Bali. Kan nonton saya. Oh Di iya, kantor waktu barusan sedikit trans itu lawan PSS Sleman ya. Sleman, Ya. betul. Oh jadi sekarang Bapak kemana-mana harus bawa? Ada tuh, di ya? mobil disiapin nanti gitu. Waduh, Bapak mah enak, kuotanya ada terus, Pak. Kalau kita kadang-kadang kuotanya terbatas, mau nonton nggak ada kuota, Pak. Tapi Bapak tadi kan udah emosi sama udah senang. Saya tahu Bapak katanya sukanya bandrek kan, Pak. Suka minum bandrek, Pak. Dari Ya. mana tahu tuh? Ini Pak, saya udah siapin bandrek Bapak, Pak. Ya, Pak. Nggak ada mereknya kok, Pak. Cuman Bapak katanya suka bandrek. Mau air putih boleh, Pak. Air Mau putih, bandrek air putih boleh minum? Boleh, Pak. Ah, Silakan, ya. Pak. Jajanan Waduh, pasar waduh, katanya. jajanan Bapak pasar. juga suka jajanan pasar. Iya. Jadi kita siapin untuk Bapak. Tapi ya kan? biar nggak kelihatan kamera malu nanti aja habis selesai. Nanti aja, Pak. Siap, Nanti agak Pak. banyak makannya. tuh. Siap, Pak. Soalnya... Tahu aja yang pasar yang sukanya. Ya tahu Pak, kita kan harus baca dulu sebelum. Ya. Makanya saya kan jadi presenter terbaik kan Pak, karena seperti itu. Harus research terus Pak. Walaupun Bapak akhirnya kan ngajak ngopi kan Pak, itu Pak, ngopi yuk, ya kan, ngajak ngopi Bapak. Kita dapat aja lagi fotonya nih. Si bintang Emon Ini. diajak ngopi. Ya ngopi yuk kita. Tapi ini gimana Pak ya? Saya beberapa kali sudah berganti ketum Pak, termasuk Menpora. Ini dari berbagai latar belakang. Ini Bapak ceritanya kayaknya kok malah menanggapi dengan, ya tadinya kita pikiran, waduh bintang Emon nih bakal diomelin nih. Bapak malah ngajak santai begitu.
mau datang ke tempat kita seperti ini, mau menghadapi wawancara seperti ini. Ini emang sosok seorang Bapak apa gimana nih Pak? Kayaknya Ya. ini paling nyantai ketum yang saya pernah temui sejak Ya. saya ada di sepak bola Indonesia. Ya saya pikir harus demikian ya. Karena memang mungkin tipikal saya atau karakter saya memang kayak sekarang. Oh gitu. Saya suka silaturahmi, santai, tapi serius kalau dalam Ya, pekerjaan kan. ya. Kemudian saya musyawarah. Saya biasa menghadapi orang yang kira-kira komplain atau kritik karena pasti ada sesuatu kan gitu. Ada yang dia tidak tahu harus kita komunikasikan. Benar. Kayak bintang Emon mungkin tidak tahu dia. Iya, iya. Makanya saya ajak ngopi supaya saya jelaskan gitu. Iya, iya, Ya, iya. jadi setelah dijelaskan kan, oh rupanya PSSI itu begini. Orang yang kan kalau tidak ada komunikasi maka jadi terjadi distorsi, tidak tersampaikan apa yang terjadi. Kalau komunikasi lama-lama kalau sudah tahu, oh benar juga Pak Iwan begini, gini gitu. Yang tadinya jadi oposisinya malah jadi bisa evangelis ya Pak ya, Iya, setelah tahu tahu. sebenarnya Oh bagaimana. begitu rupanya. Nah, kemarin Emon waktu ketemu di mana, Pak? stadion tuh baru tahu juga, oh rupanya ketum tuh begini, nungguin ini, manggil ini segala macam. Ini belum ngopi secara realnya kita belum, tapi sudah ketemu Iya, di Tapi Patriot ya. ketemu nggak dibawa tekanan ya Pak ya? Nggak ada lah, tekanan nggak ada, nggak mungkin ya. Itu mereka aja ngeramai ngopi, nah, awas tuh Emon, enggak lah. Kita mah santai ya. Iya, iya. Ya buat kita ya apa namanya kritik, saran, siap. malah membuli itu buat saya biasa lah ya. Iya, iya. Apalagi dalam keadaan situasi demokrasi sekarang, era media sosial yang begitu luar biasa. Semua bisa jadi wartawan, bisa jadi media bicara. Sekarang begitu Ya Pak. iyalah, ya, jangan saya keroco ketua umum PSSI, Asik. kepala negara aja dibully. Bapak masa keroco. Bukanlah katakanlah, Saya apa dong Pak? anaknya keroco. Bener juga ya. Gak apa-apa deh, tetap diakuin anak. Pak, ini Pak ngomong-ngomong anak nih Pak. Ini anak katanya, kita mau trivia Pak ya. Bentar lagi kita lihat gambar berikut ini. Ini anak katanya kepercayaannya Coach Sinteyong. Jadi dia pemain belakang Pak. Nah ini ala-ala netizen nih Pak. Ada 4 gambar. Dimulai dari As Pak. Nah nama depannya As berarti Pak ya. Ini pemain yang katanya kepercayaannya Coach Sinteyong. Bapak bisa tebak nggak Pak? As. No. Ada tulisan no way. No Mungkin way. as. SN. As. Ini alam ini. Hah? Oh itu ada alam tuh. Belakangnya alam Pak. Ah ya, tapi bangku alam. Jadi, wah lu buatnya kegampangan nih. Bukan itu kan alam tuh. Alam belakang. Iya pemandangan tuh, pemandangan alam. Karena ada pemain kita alam, oh udah tahu asal bangku alam. iya. Salah itu orangnya jangan gambar itu. Aku bacanya di belakang Pak ya. Iya, alamnya dulu. Oh, saya Kalau ikut. saya, Pak. Kalau ini as udah pasti. As pasti. Iya. No way kan jadi na Pak. Iya. Nah, yang kalau saya Pak, paling ngehnya yang ketiga Pak. Apa tuh? Dia mangku, Pak. Mangku jabatan maksudnya, Pak, ya. Tapi kalau megang laptop itu bukan mangku. Apa, Pak? Itu belajar. Salah gambar itu. Woi. Bukan saya yang ngomong, Pak, ya. Asna Wi. mangku Alam, alam. Benar, ya. Pak. Berarti Bapak malah nggak ngeh yang ketiga tuh mangku, Pak, ya? Nggak ada karena ini apa bawa laptop ini siapa gitu. Iya. Kecuali yang di pangkunya lain. Wah, ini Itu lagi baru mangku. Ya, ini kan Bener, bukan Pak. mangku nih. Mah. Sedang mengerjakan tugas kalau ini. Pekerjaan, bener-bener. Salahnya yang paling kanan itu. Cari paling kanan, Pak, ya. Kalau semuanya kayak tadi yang gambarnya kayak mangku itu nggak ketebak sama Bapak, ya? Yang Karena mana? dia laptop yang di pangku, Bapak Iya. nggak kepikiran. Iya. Iya kan? Iya, nggak ketebak. Tapi ketebak, weh. Alam. Asnawi mangku alam. Berarti tahu nih Bapak sama pemain-pemain andalannya. Tapi itu kan katanya Pak si Sinteyong bilang kalau ada 5 aja pemain kayak Asnawi mangku alam, cepat kita berprestasi di Asia katanya kan Iya. gitu kira-kira. Jadi bisa saya gambarkan memang udah jadi kapten juga kepercayaannya Coach Sinteyong nih. Dan Iya. kemarin cetak gol Pak ya. Iya. Di liganya kemarin dia cetak gol. Tapi kalau Bapak sendiri kalau ditanya nih Pak, di generasi yang sekarang, satu pemain paling favoritnya Bapak. Iya, nggak boleh 2. Saya kan sebetulnya semua favorit saya lah. Ya. Nggak boleh Pak. Ya ini salah satunya Asnawi. Asnawi memang Asnawi, ya. Pak. Selain yang berikutnya mungkin Arhan kalau terus ke sana ya. Iya. Saya kira anak-anak banyak yang bagus-bagus lah sekarang ya. Bagus Pak ya. Alhamdulillah. lah. Attitude gimana Pak? Ya, Uh, oke. Kelakuannya. Oke. Oke, Pak, Ya, ya. mereka disiplin ya. Selama ini saya belum temukan ya. Karena nggak terlalu sulit loh lihat anak-anak mereka ada CCTV.
Nah, di TV ada anggota kita yang diperbantukan di sana. Enggak lah, mereka ngerti dah sekarang alhamdulillah. Makan pun bagus sekarang gitu kan. Bapak tanya Ya Pak. sekarang taruh di Fairmont Iya. atau di Sultan, Iya. udah ada security. Ada saya panggil teman-teman dari Polda intelijen suruh ngelihat ada CCTV mau apa. Jadi anak-anak jangan yang aneh-aneh lah. Iya, jangan terlalu berat juga Oh lah, bukan, Bos. ada waktunya dia libur. Kalau pada saat mau latihan, karena pagi-pagi dia udah bangun lagi. Khawatir mereka terlambat nanti dicoret Sinteyong nanti kan. Saya ulangin Pak ya. Ada CCTV, Ya, ada security, ada security, ada bayangan intel. ada intel. Jadi kalau akhirnya dia mau gerak sana gerak sini, ada masuk laporan Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Ada pernah ketahuan tuh Ya. di lokernya, bajunya diganti di loker, kita tahu dulu. Ketahuan Pak ya. Aduh, kok saya jadi deg-degan ya? Tapi kalau bukan pemain enggak lah. Enggak Pak ya? Ya, maksud Itu kan saya. gunanya buat mereka disiplin lah itu aja. Benar Pak. Itu saking sayangnya saya seorang ayah kepada anaknya supaya anaknya bagus baik. Gitu. Kan kalau mereka maaf keluar sampai pagi itu kan pasti berpengaruh. Sayang kan mereka tuh membawa misi bangsa Indonesia Garuda itu kan gitu. Rata-rata kan pemain kita yang main di luar kadang kalau nggak dapet tempat utama, beda kultur, beda makanan, akhirnya terus popularitasnya lebih gede di sini Pak. Pada banyak yang balikan. Tapi Asnawi saya lihat punya mental kuat nih. Mudah-mudahan juga arahan kuat. Bapak melihat kalau kita mengekspor pemain seperti itu gimana Pak? Bapak melihat pemain-pemain kita mulai bisa bersaing Pak di luar. Iya itu kan salah satu visi misi saya waktu maju. Kita lebih banyak bermain luar lebih bagus buat pengalaman, kemudian semualah yang biasa dia bawa nanti kalau ke Indonesia kan. Apapun pasti menjadi pemain di luar pasti ada nilai tambahnya. Iya. Yang jelas kita sekarang banyak sekali yang di luar ya. Banyak lah sekarang Witan, Egy, Arhan, Asnawi, banyak sekali ya. Asnawi. Dan membanggakan dan alhamdulillah mereka Sadil juga kan meskipun nakal-nakal dikit dulu lah ya. Masih nggak Pak? Udah enggak salah. Oh Bapak tapi tahu dia Ya nakal itu kayak ke anak saya kalau dia nakal tahu kamu nakal ketawa dia. Ya sekarang nakal anak-anak lah biasa kan gitu. Gitu, ya. Ya, sekarang prestasi luar biasa. Pernah Sadil. Bapak sentil nggak dia? Ya kayak anak saya lah ya kalau nakal dikit kita sentil. Oh, masalahnya sentilnya. Nakal lucu lah gitu. Iya Pak, sentilnya jenderal kan beda. Enggak lah. Pada saat itu nggak ada jenderal, kita orang tua. Nggak gitu. ada, Pak, ya? Ya. Saya memposisikan diri cuma mereka, saya bukan seorang jenderal, saya seorang ayah. Iya iya. Pak. Iya. Tapi sebaliknya Pak, yang juga Bapak sih udah bicara sih di beberapa tempat juga ya mengenai naturalisasi. Ya kan di sisi lain kita mengekspor, tapi di sisi lain juga kita perlu juga kalau saya dengar bahasa Bapak kan itu kebutuhan juga dari requestnya Ya, buat Sinteyong pelatih, juga kan. pelatih. Artinya ada nama-nama yang diperlukan untuk tim nasional kita. Ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri gitu ngelihat naturalisasi itu gimana Pak? Saya pikir selama untuk kemajuan tim ya, Ya. dan itu permintaan dari pelatih ya, saya selaku ketua umum harus bisa merealisasikan, harus mendukung. Kadang kenapa pelatih meminta itu pasti ada sesuatu yang mungkin harus dilakukan dalam tim tersebut. Nah, sehingga saya pasti mendukung. Iya ya. iya iya. Masalah pantas atau tidak tergantung pantas atau tidak, bagaimana aja kebutuhannya. Ya, oh karena naturalisasi nanti pemain-pemain lainnya yang ada pemain lokal tersingkir enggak juga, kan enggak semua juga. Iya, iya, iya. Itu memacu pemain kita harus lebih baik, Iya. melihat mereka cara berlatih, mereka hari-hari dan sebagainya. Kita ada Ronaldo umur 37 makin gila, ya karena mereka yang bersangkutan kan berlatih setiap saat, Iya. menjaga makanan, tidak pernah keluar malam kayak Pak dia keluar malam main bola Pak. tidak pernah keluar malam, tidak minum-minum. Iya iya. Mudah-mudahan dengan adanya pemain-pemain luar yang sudah kita cek juga attitude-nya. Iya. Siapa Sandi, siapa Jordi, siapa Sian Patinama itu udah kita cek. Itu kan analisa kita, Sinteyong khususnya kepada kita akomodir, kita ajukan ke pemerintah untuk naturalisasi. Saya pikir oke lah untuk kemajuan tim sih, nggak ada masalah ya. Untung tadi kita minuman udah diumpetin. Minum nggak boleh keluar malam, woy. Untung udah diumpetin nih. Kacau. Tapi ini Pak, ada yang bilang katanya Bapak mungkin setuju naturalisasi karena nama Bapak, karena itu nama Bapak Iwan Bule Pak ya. Ada juga ngeliatnya kemarin tuh siapa nih? Saya Ini ngomong katanya begini, ketua umumnya Pak mau nanya. ketua umum naturalisasi kurang ajar lu saya bilang.
Karena namanya Iwan Bule suka naturalisasi, Pak ya? Enggak juga. Enggak juga. Bapak dari dulu kelihatan kayak bule kali, Pak ya? Kayaknya, Pak. Ya, Sampai adalah bisa. sedikit turunan. Kakek saya Jerman ya. Oh, Jerman. Guten Tag, Guten Morgen. Wisbecken Deutsch. Weisman Brace, Beckenbauer. Bukan banget pemain itu. Iya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya fans Belanda, Pak. Fans Belanda. Musuhnya Jerman. Iya, Oh, apa-apa. Bapak ada turunan Ada. Jerman. Ya, dari kakek dari sana ada di Indonesia, kawin sama orang Indonesia. Namanya saya campuran Sumatera sama Jawa Barat. Dapat ibu saya. Berarti 50% kan? Iya. Nah, 50% ibu saya lahir di Sukabumi, dapat bapak saya orang Kuningan Cirebon. Iya. Lahir saya 25%. Jadi wajar anak saya ulek lagi. Iya. Genetiknya kuat dah gitu. Masih kuat, Pak ya? Masih kuat. Berarti kalau Bapak nih sempat nggak warga negara Indonesia bisa dinaturalisasi, Bapak. Gitu. Kurang asem. Kan ada turunan, Pak. Iya. Wah, berarti Bapak Iya. kenapa malah marklok dia Belanda, Iya, Pak? kalau Harusnya saya pemain Jerman. bola di luar mungkin bisa ditarulisasi. Iya, kalau Bapak pemain bisa dinaturalisasi sama Pak Hasani Abdul Ghani, Pak. Nah, Pak, nih, kita lihat dulu nih, pemain naturalisasi. Nah, kalau gambar ini Bapak bisa tebak nggak, Pak? Salah satu pemain kita yang tadi, yang bukan tadi, kemarin udah sempet datang, cuman kan dia menunggu dulu nih prosesnya. Ini depan nih ada password Ini- alias kata ini kan, Pak. Ini kunci. Kunci, Atau- kunci. Oh, itu pakai Dia orang pakai santai, keywordnya. Pak. Pakai kalau apa namanya? Eh. Pakai paspor lah itu. Pak, password, Pak, itu kan pakai kata. paspor sandi. Ah, ah. Kalau paspor sandi. Ya. Oh, udah cuma satu. Nama Sandi nggak ada, cuma Sandi. Kurnia Wolf saja. Sandi. Ya, nggak. Nah, depannya kan Sandi. Ya. Kalau Kurnia depannya Sandi belakangan. Ya, apa, Pak? Itu Wolf, santai itu. Hah? Ya, jadi Sandi Wolf ini. Sandi Walsh. Habis udah pasti. Tapi Bapak nggak tahu, Bapak nebak karena Sandi belakangnya pasti Walsh. Nggak ada kan? lagi. Iya kan? Nggak ada lagi. Tapi Bapak tahu nggak kenapa orang pohon kelapa dibilang Walsh, Pak? Ya lagi. Santai. Santai. Karena anak sekarang bilangnya Wallace, Pak. Oh. Jadi Sandi Wallace. Jadi Sandi Wallace, Pak. Iya. Ini yang kita juga tunggu-tunggu, Pak ya. Iya. Semoga dia bisa maksimal, bukan yang di kelapa itu, Pak ya. Bukan. Ya. Semoga dia bisa Itu pohonnya nggak tinggi tuh. Hah? Pendek tuh, kelapa hibrida. Bapak menguasai perkebunan juga, Pak ya. Iya, bekas petani saya dulu. Wah, Bapak kayaknya punya kelapa sawit ini. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah bener. Berkah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Boleh, Pak, kalau butuh pembukaan MC. Tapi kemarin ramai juga, Pak ya, itu kok malah dia mau mainnya di Malaysia gitu, Pak, nggak di Eropa aja si Jordi itu, Pak. Oh iya. Bapak, menurut Bapak ya biar hak dia lah gitu ya. Ya kan susah juga. Dia mungkin ada bukan lebih nyaman ya, pasti secara finansial lebih besar lah. Ya kita nggak bisa maksa dia tidak main di situ kan. Iya, iya. Toh juga dia pasti tidak akan menurunkan performanya. Iya. Bahkan ingin lebih supaya lebih dipakai lebih mahal kontraknya kan gitu. Ya. Pak, boleh Pak diminum dulu, Saya Pak. pikir nggak ada masalah ya. Siap. Nggak ada masalah. Karena itu penting- hak yang bersangkutan ya. Baik, baik, Pak. Jadi yang, Dimanapun main ya bisa aja. yang penting pada Itu saat sama lah kayak pemain kita pindah satu klub ke klub tertentu. profesional Ya, aja. untuk profesional kan profesional. Benar, benar. Ya. Dan setahu saya tim itu sih di sana juga lumayan infrastrukturnya juga Di mana? sangat bagus sekali tuh yang di Johor. yang di JDT ya. Oh, Johor bagus. Iya kan, Pak? Itu salah satu negara bukan negara bagian kerajaan terkaya di Malaysia. Kan. Malaysia ya. Johor terkenal. Saya pernah lihat ke sana lapangannya, Dan lapangan hokinya. jor-joran juga sih Wah, mereka luar investasinya. biasa. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini mudah-mudahan lah pokoknya mereka nanti kalau emang lancar semua, Pak ya, karena kan kita akan main di Piala Asia kan, Asia, Pak. Ya, dan kemarin lolos juga itu saya yang bawain juga, Pak. Pas waktu kita di kualifikasi, Oh, iya. saya komentatornya juga, Pak. memang harus dibawain terus biar Iya, Pak. lolos. 2013 Evan Dimas juara, saya Pak komentatornya. Waduh. 2000. Ini maksudnya apa? Supaya dipakai terus ya? Ya, Pak. Ya, waktu U16 Bagas Kavi saya juara, saya juga Pak Nah, komentator. besok kalau gitu U16 harus jadi komentator, mau? Nah, Pak, Belum. itulah Pak. Ya, nanti Pak kita lihat. Saya harus ngomong sama siapa? Cair. Satu lah. Cair, Pak.
Tapi honornya jangan lupa bagi dikit dong. Honor Pak, ya ampun. Saya mah Pak, yang paling pertama Pak, honor. Honor. Ya, baru yang kedua, yang lain Pak. Tapi pokoknya ada Coach Bima, ada Coach Markus Pak. Ya. Pokoknya mudah-mudahan lah Iyalah. teman-teman dari atau adik-adik dari U16. Nah, sekarang geser dikit Pak, geser dikit. Bapak kan, ini maaf kalau saya salah nih Pak ya, Bapak Ya. sempat mimpin di tiga kepolisian daerah, Pak ya? Kapolda Pak ya? Oh ya, 3 kali Kapolda ya. 3 kali Kapolda. Di NTB, Ya, itu NTB itu ada Pulau Lombok sama Sumbawa. Benar. Lagi di Terawangan. Gili Trawangan. Oh. Banyak apa tuh Pak? Wih, Banyak. lengkap lah. Lengkap. Itu khusus pulau itu luar Khusus, biasa. Pak, ya. Tenang gitu. Siap, Pak. Kemudian di Jawa Barat Iya betul. dan di Metro Jaya ya, Jakarta. Udah Jawa Barat, Ya, Metro Jaya. Metro Pak. Jaya ya. Cuma pertanyaan saya gampang Pak. Lebih susah di 3 Bapak mimpin daerah itu apa satu organisasi ini Pak? Kayaknya lebih banyak berita Bapak lagi jadi ketua umum PSSI Pak. Beritanya nama netizen lagi. Jadi memang kompleks ya, Iya, bukan di Polda tidak kompleks kan. Beda kalau itu kan kita pimpinan atau kepala atau Betul. Kapolda lah ya. Iya. Itu kita tinggal perintah. Karena ada hierarkinya. Kalau di bola kan tidak begitu. Oh, Harus iya, betul-betul bagaimana kita akan mengambil langkah dan sebagainya. Kita harus diskusi dulu, ada XO. Ya. Tentu berbeda ya. Ada hal yang berbeda ya. Suka dukanya hampir sama lah. Pasti sih ada dukanya, ada sukanya sama ya. Tapi pasti berbeda ya. Ya luar biasa lah. Di sepak bola luar biasa ya. Luar biasa Pak ya. Beda dunia Pak ya. Beda dunia, luar Beda biasa. dunia Pak. Eh, Ini saya cuma ngambil dari kutipan-kutipan Pak. Jadi waktu itu ada berita yang tadi saya bilang ini kan banyakan netizen yang bebas untuk ngomong apa aja, ya kan. Kita lihat dulu nih Pak. Yang pertama waktu itu ada berita tentang poster ini nih. Ntar sebentar Pak kita lihat dulu nih. Nah ini pernah ditanya sama Dedi juga deh kalau nggak salah Pak ya atau apa Iya. yang katanya akhirnya banyak yang bikin Pak poster tapi wajah Bapak lebih besar daripada posternya. Itu orang lain kan Pak ya? Iyalah, Main, biasa. main bikin aja gitu. Iya, main bikin. Kemarin ada juga kan, apa namanya, keberhasilan lawan Kuwait adalah ketua umumnya. Gimana ceritanya gua ada di Jakarta? Itu ada Pak. Ada. Mana? Nah ini Pak ya, yang katanya karena keberhasilannya karena kata Bapak itu kan, yang ada di Iya. website ya. Di website, itu Iya. ada wartawan senior nulis itu. Terus kemudian dia ngomong gitu. Yang ngomong siapa? Nah iya Pak. Tanya dia dong. Oh ya, saya gimana nanya ke siapa di pos? Itu sih wartawan senior, Agus siapa, Lila Wangsa siapa. Oh. Tanya kenapa lu ngomong gitu. eh. Nah, kalau saya bilang keberhasilan Kuwait, kemenangan kita lawan Kuwait, Iya. karena ketua umum, gimana gua di Jakarta, mainnya di Kuwait sana, gimana ceritanya? Ya, mestinya nanya ke sana, jangan terus, wah memang bola begitulah ya. Iya, Jadi Pak. luar biasa. Jadi dipotong, ditanya soalnya saya bicara, kapan gua ngomong, gitu. Ya gitu. Ya, makanya saya jalan aja, Lempeng aja, saya Pak. santai aja, saya nggak pernah ngomong. Iya. Saya memberikan kontribusi betul, Iya. tapi partikel kecil di antara kemenangan tersebut. Saya hanya memberikan semangat, memberikan biaya berangkat, mengecek bagaimana di sana akomodasi, transportasi, konsumsinya, itu aja paling saya nanya. Yang mainnya di sana gimana keberhasilan ketua umum? Jadi itu bukan Bapak yang minta tulis kan? Dari mana ceritanya? Ya makanya, saya juga, Ya. saya yang bilang Pak waktu itu, nggak mungkin lah. Enggak lah, untuk apa lah? Enggak ada, Saya bilang ada untung nggak aja. mungkin lah, masa bisa seperti Enggak ada untung. itu. Tanya siapa yang nulis itu, cari dong, Iya. ditelusuri. Akhirnya dapat Pak. Tanya ke dia, kenapa nulis gitu? Gitu. Wah, tolong teman-teman nanti dicari ini. Gimana bisa nulis Kalau begitu? saya udah ada dapat, dia bicara juga bahwa saya wajar. Udah ajak ngopi Pak. Siapa ini? Itu dia. Enggak lah, saya kan nggak ada Ada urusan ya. Iya. Saya juga nggak terlalu pusing. Iya, benar. Mau orang bully gimana, pokoknya saya nggak pernah nulis itu Iya, dan iya. tidak pernah bicara itu. Iya. Dalam hukum Islam kita tidak pernah melakukan, tapi kita dipojokkan, itu pahala buat saya. Amin. Pak, boleh tos lagi Pak? Itu selama karir saya jadi komentator, itu yang saya alami terus Pak. Ya. Pahala, tenang aja. Pahala, Pak. Kita tidak melakukan, kita dipojokkan, kita dibully. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita makin sehat. Iya. Waduh. Tapi itulah sepak bola ya, Bener, netizen Pak. nggak salah juga. Ini ada satu lagi nih Pak soalnya Pak. Waktu itu malah lebih dulu lagi beritanya Pak. Mengenai katanya itu yang Bapak mau masuk ruang ganti timnas. Waktu itu juga udah lama kan Pak ini kan Oh, Pak. udah lama itu. Iya kan? Ini emang namanya Namanya memberikan spirit aja. Gregetan kan, kepada- Pak, ya, mau dukung gregetan ya, gregetan ya. Jadi itu bentuk kepedulian saya seorang
ayah kepada anaknya Iya, iya. untuk memberikan semangat spirit. Itu aja sebetulnya. Iya. Ya. Jadi nggak ada yang lebih dari itulah. Ya, kok repot banget lah. Iya. Kalau Kak Gus Dur gitu-gitu aja kok repot. Gitu aja Koreo. Bapak nih ternyata mirip sama Sandi Pak ya? Sandi siapa? Wallace. Kenapa? Wallace banget Bapak, orangnya santai aja gitu, nggak usah ambil pusing. Iya, nggak jalan aja pokoknya kita mimpin aja yang baik gitu aja. Iya. Ya kan nanti waktu juga akan membuktikan kan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau boleh ditanya Bapak kan ya gitu, Wallace aja Bapak bisa ngadepin itu semua, jalan aja. Jalan aja. Nggak melakukan di pojokan ya pokoknya kita terus aja. Aja. Tapi kalau boleh jujur Pak, apa yang selama Bapak handle di PSSI ini yang pernah membuat Bapak emang pusing beneran Pak? Mungkin tidak tidur nyenyak, mungkin jadinya makan pun rasanya tidak nikmat. Itu bukan karena kerjaan Pak ya, itu yang lain. Enggak, salah satu kemarin tuh Thailand sama Vietnam. Itu aja. Itu lagi. Itu aja kembali sana kan. Waduh, saya bilang kok begini kan gitu. Kok nggak nyangka gini. Sempat nggak tidur tuh sampai jam 4 pagi itu. Bener Pak. Iya, habis sholat ya setengah 4 sholat tahajud, sholat hajat, sholat 2 rakaat sebelum subuh baru tidur. Nah, bangun keinget lagi. Kurang ajar. Tapi kalau netizen atau haters Bapak nggak ada yang pernah Bapak bilang kurang ajar nih orang, nggak pernah Pak ya? Janganlah. Jangan Pak ya? Jangan. Ada sih dalam hati Pak Ya ya? biar aja lah. Janganlah. Itu hak mereka lah. Ya saya kan orangnya suka baca juga kadang-kadang ya gitu juga. Wah Pak. iya, tapi ya biarlah mereka kan. Nyampe nggak sih ke Bapak tuh Pak? Kalau Tahu, misalnya ada kita yang tahu. ngomongin Bapak. Kan anak saya suka bicara, waduh Pak, biar aja lah. Anak Bapak panas tuh? Pastilah, kalau lu kesel, teman saya kesel, tim media saya kesel, udahlah biar aja lah. Lo kita juga tetap ketua umum juga. Dan iyalah, yang penting saya lakukan ingin sepak bola maju itu aja. Iya. Namanya orang kan ada yang tidak tahu, ada yang tidak ngerti ya biar aja. Ngapain kita juga respon dengan sporadis ngapain? Lebih fokus kepada pekerjaan sepak bola. Iya, kan iya. gitu. Intinya toh yang ketua umum siapa Pak? Ya saya. Ya gini lah, ketua umum itu kalau mereka menjabat menceng itu orang tahu. Kalau saya miring ke kiri atau ke kanan 2%, anak buah saya pasti 20%. Belok tuh. Jadi biarkan waktu membuktikan. Toh pasti saya ingin memberikan terbaik kepada sepak bola. Ya. Tapi kepada oposisi lah yang sering misalnya mengkritisi Bapak kan banyak misalnya pihak-pihak misalnya media ataupun misalnya katakanlah ada orang lama dan lain sebagainya. Kalau tipikal Pak Iwan ini lebih cuekin aja atau pernah ngajak dialog atau yang penting kita kerja aja? 3 item itu masuk semua tuh. Pinter. Saya bisa jadi jubir Pak. Ya. Ada jubir ya Pak? Boleh. Tapi jumlah perempuan lah. Patos ketiga kalinya Pak ya. Aduh, jadi inget laptop yang di pangku. Baik Pak. Pokoknya lakukan yang tadi. Iya, pokoknya kerja Pak. aja. Kemudian kalau ada waktu Ya. kita mungkin kita lakukan Ya. komunikasi lah. Iya. Tapi kan habis kalau kita lagi itu terus ya. Benar, Kita kerja aja gitu. Benar. Kerja aja. Nah ini ada 2 sosok Pak yang waktu itu nggak tahu bikin Bapak pusing atau enggak gitu. Tapi kayaknya sekarang berkat Bapak kayaknya udah nggak bikin pusing gitu Pak. Ini Pak. Wah. Enggak lah ini enggak. Ini Dulu kan ya beritanya kan bikin pusing Pak. ya enggak juga ya. Oh enggak Pak ya? Yang Indra Sapri, jadi mereka kan dari Korea ya. Mungkin penyesuaian dengan kultur Indonesia. Ya bukan mereka dia. Sinteyong itu kan keras ya gitu. Keras Pak emang. Keras lah, disiplin lah gitu. Pasti ada penyesuaian dengan kita, dengan teman-teman di XO lain sebagainya pasti ada ya. Sehingga memang memerlukan waktu untuk penyesuaian apa yang ada di Indonesia, mereka harus tahu gitu. Seperti anak-anak sholat pada jam sholat, mereka harus tahu. Ada jam-jamnya ya. Ya tadinya kan yang bersangkutan tidak sepakat, saya bilang nggak bisa sih. Ini negara Indonesia, mereka pada saat maghrib harus berhenti, kan gitu. Dulu mungkin dia nggak tahu kan gitu, karena dia tidak ngerti kan gitu. Itu azan tuh buat mereka itu panggilan untuk beribadah. Akhirnya sekarang sudah oke. Puasa juga dulu dia nggak mau tahu dulu puasa. Dia bilang nggak bisa. Mereka dalam 1 tahun tahun Islam tuh ada 1 bulan puasa. Namanya bulan Ramadan.
Nah, ya, kamu harus menyesuaikan lah. Kalau mereka dipaksa untuk tidak puasa nggak mungkin. Iya. Kecuali kesadaran diri mereka akan ganti BJA segala macam kan. Dia sampaikan ke yang bersangkutan. Lama-lama dia bisa mengerti lah ya. Terus saya bilang, lu boleh keras, lu tapi jangan fisik sama anak buah gua hajar juga lu katanya. Kalau dia fisik sama anak buah saya, ya nempeleng kan nggak pantas lah buat kita nggak masuk. Iya. Gitu. Bapak, Pasti. bapak tempeleng balik, Pak. Tapi alhamdulillah Iya. luar biasa dia disiplin Pak. Emang Jadi disiplin, dia Pak, tuh ya? 3 ya. Pertama mental. Ya. Apakah itu? Mental pemain harus mental baja, mental tidak kenal lelah, mental pejuang, dan siap berkorban di lapangan hijau, di rumput itu. Berkorban itu apapun ya sampai mati pun mati kata gitu kan, mati sepak bola gitu. Nah itu mental. Kedua disiplin. Disiplin itu harus betul-betul dipegang seluruh pemain. Jangan telat datang 1 hari, 2 jam pun dicoret. Saya tanya kenapa? Itu untuk menimbulkan kebersamaan dari tim tersebut ke klub. Karena kalau satu dispensasi, Diistimewakan. dia anak mas kan itu akan rusak. Maaf, dulu kan bisalah pemain timnas kita dipanggil 2 hari lah nggak datang. Alasan lah ngurus KTP lah, mau kuliah lah. Nggak bisa sekarang. Ya, itu item kedua ya. Item ketiga adalah fisik. Saya pernah ikuti latihannya, meskipun tidak secara keseluruhan pakai beban. Itu anak-anak muntah dulu loh. Muntah beberapa kali akhirnya setelah latihan berikutnya karena memang ada lagi Biasa. tenaga yang masih ada tersimpan. Alhamdulillah anak-anak bisa menyesuaikan. Yang selama ini dianggap itu udah maksimal. Udah maksimal karena meskipun kita bermain baik teknik strategi taktik, tapi kalau fisik tidak siap habis kita. Iya. Mungkin babak pertama oke lah. Begitu babak kedua menit 60 kedodoran kita bisa habis. Jadi memang saya sepakat gitu. Berikutnya teknik strategi taktik itu disampaikan nama yang bersangkutan. Jadi Bapak masih percaya sama kedua sosok tadi, Pak ya? Ya, Untuk terus itu oke. Oke, Pak ya? Oke. Berarti sebaliknya juga waktu itu Coach Indra juga harus ada penyesuaian juga ya, Ya, dengan gayanya. kan belum ketemu lah, pasti ada aja lah. Wih, Ya. Bapak- yang satu makan rendang, satu kimchi. Kalau saya soju, Pak. Tapi Bapak waktu itu akhirnya cairinnya gimana, Pak? Ya. Cara kekeluargaan atau kekeluargaan Bapak lah. tegas gitu? Lah, keluarga kita ajak makan, Wah, ngobrol, asik. diskusi. Berapa kali kita undang makan di restoran Korea ya. Iya. Ya, kemudian kita diskusi, ngobrol. Penyesuaian lah ya. Ya. Ya, penyesuaian lah. Berarti terlalu singkat nih, Pak. Bapak berarti harus lanjut lagi dong, Pak, periode berikutnya, Pak. Atau ada ini, Pak, atau memimpin yang lain, enggak, Pak? kita ini kan ketua umum. Itu sebenarnya pelayan. Ya. Pelayan persepak bolaan di Indonesia. Ketua umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya. Melayani siapa yang melayani semua, melayani timnas, melayani kompetisi, melayani semua lah ya yang berkaitan sepak bola ya, asprop segala macam. Jadi saya ini diberikan mandat oleh Puter, pemilik hak suara. Ya siapa itu ya tadi para asprop, Liga 1, Liga 2, kemudian ada asosiasi-asosiasi. Itu saya diperintahkan oleh mereka, bule, lu pimpin dong tuh PSSI. Kan gitu kira-kira. Ya saya kembalikan kalau teman-teman masih mempercayai saya, silahkan. Kalau enggak, ya nggak masalah kan. Iya. Itu ngomong. Kalau Jadi, memimpin masyarakat mungkin, Pak? masyarakat apa maksudnya? mungkin di daerah tertentu gitu. Kan Sementara- itu lebih luas lagi, Pak. sementara saya belum terpikirkan. Oh, belum, Pak. Saya fokus pada sepak bola karena ke depan luar biasa beberapa momen event yang besar ya. Ada Piala Dunia, Betul. ada Piala Asia, ya kemudian ada SEA Games, kemudian ada AFF, AFC dan sebagainya. Itu yang saya fokus agar semuanya bisa lancar ya suksesnya. Jadi fokus Bapak masih buat sepak Ya, bola ini saya pokoknya. tetap sepak bola ya. Sepak bola Indonesia pokoknya ya. Ya. Dan mudah-mudahan Pak, ini kita bisa mulai satu persatu kelihatan hasilnya, Pak ya. Ya, Kan tetap harus ada proses soalnya, Pak ya. Ya, tetap itu. Nggak bisa Vietnam langsung. juga kan 10 tahun lah dia Benar. bisa seperti sekarang. Kita pun kan baru juga. Kita menemukan pelatih Sinteyong sekarang yang memang ada proses yang cukup panjang dari usia yang seperti 20, 23, senior kan agar ini berkesinambungan. Karena memang penting semuanya ternyata. Senior penting. Nah, sekarang target saya pada waktu kongres 150 sekarang sudah tercapai kan. Dari 179 turun ke 150 kan itu luar biasa loh. 29 poin. Poin, Ya, peringkat. ya peringkatnya kan. Ya. Itu. Nah, sekarang berarti
fokusnya tentu tadi saya katakan ada event-event dan juga kita bisa berprestasi maksimal, Pak. Tapi kalau bicara juga apa sih nanti yang ingin Bapak wariskan, legacy Bapak nanti sebagai seorang ketua umum PSSI ya? Ya. Sampai nanti kita nggak tahu juga, tapi maksud saya Bapak ingin meninggalkan apa untuk sepak bola Indonesia ini? Ya pertama tim nasional kita ya. Tim nasional kita yang sekarang sedang dibangun, mudah-mudahan bisa diteruskan oleh nanti pengganti saya untuk bisa berprestasi betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba tahun depan juara Asia, kan nggak mungkin. Nah itu Pak. Nah nanti kan pelan-pelan mereka. Saya inginkan nanti suatu saat beberapa tahun ke depan itu harus dilakukan. Ya. Tapi tentu kita ambil dulu di ASEAN dulu, AFF dulu kan. Kita obsesinya itu, kemudian nantinya tentunya ke depannya seperti itu. Kedua adalah kompetisi. Kompetisi terus kita berusaha memperbaiki segala kekurangan yang ada. Menurut saya kompetisi itu harus baik, benar, bersih dan enak ditonton. Ya. Ya itu luar biasa, luas sekali artinya. Baik, benar, bersih itu luar biasa. Itu Enak susah, ditonton. Pak. Ya, tapi Karena yang pinter banyak, yang untuk itunya susah, Pak. ya pelan-pelan kita melakukan ke sana ya. Seperti sekarang jadwalnya alhamdulillah sudah tepat semua. Kita bilang tanggal 23 kick off kan. Ya, saya tidak tahu dulu, saya nggak akan bicara ya. Udah tahu lah kan. Tapi nggak boleh bicara pejabat yang mikul dur menem jeruk. Wah, kata Pak Harto. Jadi saya pikir itu. Yang ketiga adalah industri. Ya. Ya, kita harapkan ke depan sepak bola bertambah terus menjadi suatu industri di bidang olahraga ya. Apa itu? Seperti sekarang peningkatan valuasi dari Liga 2 yang cuma dulu 3-4 miliar sekarang 12 miliar. Naik. Pemain juga jadi mahal. Iya. Nah, itu memang sepak bola. Tentu ada sponsor yang membayar lain sebagainya. Nah, saya insya Allah itu yang saya inginkan kepada nanti pengganti saya atau saya wariskan. Jadi itu jadi hal-hal baik yang nanti akan bisa terus menambah majunya sepak bola Indonesia. Ya. Mudah-mudahan Pak ya kita juga semua masyarakat jangan hanya untuk terus mengkritisi, menuntut, tapi ya lakukan juga apa yang bisa kita lakukan. Misalnya juga ya tertib, ya mensupport, tiket ya beli tiket, nonton ya nonton. Ya pokoknya sekarang kita udah boleh ada penonton kan itu hal yang juga saya pikir itu lobby-lobby luar biasa kan Pak selama ini kan Bapak minta izin segala macam tuh. Ya kita meyakinkan pemerintah bahwa harus ada penonton karena atmosfernya lain. Kemudian sudah hampir 2 tahun mereka tidak merasakan atmosfer nonton di lapangan yang biasa dia lakukan gitu. Dan kita berkaca pada negara lain juga sudah begitu semuanya gitu. Jangan sampai kita nanti dicap negatif kok Indonesia COVID-nya belum terkendali, padahal sudah juga kita. Karena kan luar biasa penang COVID Indonesia termasuk yang berapa besar di dunia gitu ya. Luar biasa pemerintah kita gitu. Iya. Dan memang ini juga ngeri sedihnya kemarin baru aja memulai ada aja kejadian supporter kan Pak. Jadi gimana ya Pak ya ini saya tuh apa ya? Saya dulu sering juga kan keliling kemana-kemana emang ya membuat stadion itu jadi tempat yang nyaman, aksesnya juga pada saat kita pulang dan pergi itu tetap merasa aman. Itu PR tuh pakainya Pak. Ya kemarin kan kita sempat kejadian di Bandung itu. Mungkin itulah euforia supporter sudah berapa bulan atau 2 tahun tidak ada di stadion. Mereka sudah kita kasih tahu yang datang ke stadion adalah yang mempunyai tiket. Tapi tetap datang saja sehingga terjadi kerumunan yang besar, maka terjadi kekacauan lah, kredit di sana ya. Maka pasti ada sesuatu kejadiannya. Intinya harus semua pihak Pak ya. Ya akhirnya kan dengan begitu kan akhirnya pihak keamanan memberikan kebijakan tidak ada penonton, kesian juga. Penontonnya yang biasa bisa melihat tidak bisa. Klub kesayangan juga tidak terdukung oleh supporter. Itu kan supporter tuh pemain ke-12 lah kira-kira. Benar Pak. Tidak ada kemenangan sepak bola yang lebih besar dari harga sebuah nyawa. Jadi mudah-mudahan kita semua masing-masing bisa menjaga itu semua. Kerja keras yang sudah dilakukan bisa tidak sia-sia Pak ya. Bola makin tinggi, Liga 1 udah mulai lagi. Liga 2 juga akan segera bergulir. Raffi sama Atta sampai mau beli-beli klub bola berarti kan ada opportunity Pak. Di situ saya ditanya ya nggak mungkin bisa Pak, nggak punya duit ya buat beli klub bola. Jadi saya bantuin MC-nya aja. Insya Allah nanti. Amin. Tapi saya bedanya sama Bapak Pak. Bapak tahu medannya tapi Bapak malah masuk. Saya tahu medannya Pak, saya mending di luar Pak. Soalnya tahu di dalam sepak bola Indonesia pusing Pak kepala saya, jadi saya mendingan udahlah saya yang gini aja Pak gitu Pak. Jadi pokoknya yang bisa bertarung di dalam mengelola sepak bola, saya pokoknya angkat topi Pak, karena yang dihadapi itu luar biasa. Ya kalau saya bilang tadi lebih
pusing mana memimpin bola dengan sepak bola, kalau saya bilang sepak bola kan nggak enak. Jadi semua ada plus minusnya Ada gitu. beda-beda Pak ya. Ya alhamdulillah lah ya. Iya, Pokoknya kan saya waktu akan maju saya sampaikan ke anak istri saya, kan melarang. Pak udahlah nggak usah maju. Oh udah ada gitu. Udah pada bulan November tuh, udah papa udah pensiun bulan Maret 2020 itu istirahat aja, nikmati hidup, jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Kan bapak jarang keluar negeri ya, memang saya cukup jarang, kecuali sekolah dan umroh. Kalau sengaja cuti itu hampir nggak ada lah. Kalau umroh pernah mampir ke negara tetangganya iya. Jadi anak saya bilang udahlah katanya, apa yang dicari? Saya bilang justru saya ingin mengembalikan apa yang diberikan oleh negara melalui atas perintah yang maha kuasa Allah. Waktu saya Kapolda NTB, Jabar, Metro, itu kan luar biasa. Iya. Itu kan anugerah buat saya rezeki. Tidak semua teman-teman saya bisa merasakan Kapolda 3 kali, tapi ada. Iya, Pak. Bahkan ada yang belum pernah Kapolda. Iya, jadi saya harus kembalikan juga apa yang diberikan negara kepada saya, kembalikan kepada negara di bidang sepak bola. Kok sepak bola aja? Sepak bola itu pemersatu bangsa. Kita kalau nanti timnas kita menang, tidak ada lagi suku, bangsa, ras antar golongan. Jadi satu Garuda kan gitu. Itu tujuannya gitu. Waktu pas Bapak menjabat dulu juga saya belum bisa ngobrol kayak begini sih Pak. Kenapa? Kalau dari dulu udah bisa mah enak saya Pak. Saya kan di Bandung juga dulu. Oh bisa. Kalau dari dulu ketemu encer. Dari Jawa Barat ke DKI lagi Pak ya. Aduh tapi ya udah rezeki saya kenal sama Bapak di Sepak Ketua bola. PSSI, bidang saya sepak bola. Siapa tahu ntar ada yang bisa dikerjain bareng kan. Siap pokoknya. Tetap begitu lagi. Pak, ini saya harus menjelang akhir obrolan kita ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen dulu, Pak. Izinkan saya bertanya, kalau Bapak tidak mau menjawab, katakan pas. Kalau Bapak tidak bisa menjawab atau mau menelepon temannya, boleh Pak untuk menjawab pertanyaan Bapak. Enggak, Pak, saya bercanda, Pak. Beneran juga boleh dong. Jangan, Pak, masa iya kayak begitu. Nah, buat duku buat kedong dong, jangan begitu dong. Au! Jalan-jalan ke pasar Minggu. Belum kepikiran, Pertanyaan, pantesan gua nggak diajak ke acara komedi ya. Balasnya nggak bisa cepet gua. Pak, ini dari Muhammad_Awan, saya bacakan aja Pak ya. Ini walaupun di AFF nanti yang ke depan kita nggak berhasil juara, di Piala Asia kita mentok misalnya di fase grup saja, apakah STI bakal tetap lanjut Pak? Ini katanya Muhammad Awan. Ya, kita lihat kontraknya ya. Oke. Kita nanti kalau kita tidak berprestasi STI, tentu kita lakukan nanti rapat secara khusus dengan EXO, apa mau diperpanjang atau tidak. Baik. Tapi kita selesaikan dulu sampai akhir kontrak dia 2023. Sampai akhir kontrak pokoknya dijamin Oh beliau ya, akan tetap pasti. Saya menjadi pelatih. pelatih. Ketua umumnya siapa? Iya. Pasti itu. Ketua umumnya yang bisa dinaturalisasi. Pak Iwan boleh dong. Itu udah pasti dijamin. Pasti Pak ya? Ya, kita kasihkan Kalau kesempatan. ini saya percaya Pak. Itu kok orang banyak itu nanya itu terus ya? Kenapa? Mungkin karena takut trauma Pak. Yang dulu-dulu mungkin baru sayang-sayangnya ditinggalin Pak. Sekarang dulu atau sekarang? Yang sekarang kan Bapak udah jamin. Iya. Iya. Kan kontraknya aja sampai 2000, iya kalau kita putuskan kan menyalahi kontrak. Benar Pak. Iya. Dan berarti kalau Coach Sinteyongnya juga betah, berarti kan mungkin hak kewajiban dia juga dia terima Pak. Ya. Waktu itu kan isunya yang dulu-dulu kan ada yang enggak Pak, makanya dia akhirnya pergi balik ke negaranya. Nah, ini kan Cuti dia. Cuti Pak, iya. Tapi dengan pengalaman saya hari ini, Bapak sudah bilang mau datang-datang, Bapak bilang dia akan sampai sesuai dengan kontrak, ya saya udah percaya Pak. Karena Bapak udah bilang, kalau Ya. Bapak udah bilang udah pasti ditepati. Ya. Masuk. Masuk tuh orang. Ini juga mungkin Nggak aman banyak. ya tuh, aman ya. Aman Pak? Ya. Aduh aman terus nih saya Pak, aman terus. Pak ini dari Anggit Mahdi. Ini Bapak pernah jawab juga tapi mungkin dia nggak dengar waktu Bapak jawab tentang training center dan Liga Putri Pak. Dulu pernah wacana ada Liga Putri digulirkan bareng Liga Utama. Bagaimana kabarnya untuk Liga Putri itu Pak? Dan juga mengenai TC apakah akan tetap menggunakan yang sekarang kita bisa dapat untuk gunakan atau memang dengan biaya yang mahal itu akan ada rencana untuk diperluas juga? Sebelum kita dapatkan training center yang permanen, Ya. kita kan mencari sementara. Benar. Nah, kebetulan bila Pak Menpora membantu saya, didapatkan di UPI di Bandung itu. Yang di Bandung. Ya, tinggal kita kerjasama. Kenapa di Bandung UPI saya udah melihat juga. Ada lapangan sepak bola,
ada kolam renang, ada jogging track, ada medical center, ada sport science, ada pusat kebugaran, ada rumah sakit, ada hotel, lengkap deh kan? Lengkap. Nah, kita kan belum bisa membangun itu. Iya Pak. Ya sementara. Terus akhirnya sama juga latihan kan? Latihan Pak. Latihan juga. Cuman orang kan inginnya federasi punya latihan yang permanen yang sendiri. Ya itu kan tidak mudah juga. Situasi baru COVID gini. Saya waktu pernah menjabat sudah nulis surat ke pemerintah supaya kita minta tanah lah untuk dihibahkan untuk dibangun gitu. Tapi kan tiba-tiba COVID, ya saya tahu diri juga loh, banyak lu gila lu katanya. Lagi COVID itu lu ngejar-ngejar tanah. Loh, kan. Jadi memang ada kendala itu. Ya. Tapi ke depan kan tetap kita akan cari. Ya. Termasuk kantor. Ya. Kantornya menjadi apa? Menjadi PR kita juga karena kita belum punya kantor permanen. Ya meskipun sekarang ada di GBK Arena sudah pindah ya. Tapi itu kan bukan punya federasi. Kedepannya ada Pak keinginan buat kedepan pasti permanen ya, kita miliki. Kita ingin kalau untuk TC itu kan besar lah. Paling minimal tuh 5 hektar 10 hektar. Kalau 5 hektar kan baru lapangan baru 3. Sisanya kan untuk kolam renang mungkin untuk kebugaran, untuk wismanya atau tempat yang nginep dan sebagainya. Jadi kalau bisa 10 hektar itu kan tidak mungkin di Jakarta. Sebesar itu pasti ada di sekitar Jakarta. Kalau kantor saya pikir cukup 3.000 meter mungkin, itu bisa 5.000 seperti KONI kan, ya itu mungkin mudah-mudahan bisa di Jakarta ya. Sebelum nanti mungkin dipindahkan ke ibu kota negara ya. Sana Pak ya. Ya. Amin Pak ya, mudah-mudahan itu bisa. Kayak kalau nggak salah di Bali juga lagi dibikin kan Pak ya, ada training ground, ada training, mungkin nanti bisa kerjasama dulu juga kali ya. Sambil nanti dengan relasi Bapak mungkin akhirnya ada yang bisa juga mau support Pak bikin TC kan. Ya, insya Allah. Seperti yang Bapak pernah bilang kan, masa pandemi susah begitu kan Bapak tidak ada pengurangan karyawan segala macam karena banyak yang bantu juga Pak. Mungkin yang bantu itu juga bisa bikin. Mudah-mudahan ini juga kemarin XO saya Bu Pipin lapor bahwa ada pembicaraan dengan Gubernur Banten ya, pejabat gubernur, bahwa ada sana Banten International Stadium yang baru. Ya, betul. Itu cukup besar, ada tanah 60 hektar sisanya. Mudah-mudahan bisa kita dihibahkan 10 hektar. Sedang kita hitung dulu berapa jam perjalanan, tempatnya bagaimana, lain sebagainya. Bagaimana sistem tanahnya itu pada kita, apa dihibahkan atau bagaimana kan. Itu terus kita jajaki lah ya. Amin. Ya kita jajaki. Karena sebetulnya bertanah kan kita perlu bangunannya. Benar. Bangunan kan tidak murah. Ya. Saya pasti akan melaporkan kepada pemerintah untuk bisa membantu kita lah gitu. Karena situasi sekarang kan ngejar sponsor segala macam, ya yang penting jalan sebenarnya liga ini atau kompetisi. Masalah kita ada defisit segala macam, ya Saudagar Bogor lah. Ya. Biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesohor. Ya kan dulu tidak ada dalam kontrak di LIB itu bahwa harus membeli PCR dengan antigen. Tidak ada. Tapi itu kita tanggung. Kemarin Pak. Itu banyak, tapi ya sudah harus jalan karena ekosistem bola harus berputar gitu. Itu. Berarti kemarin masih lumayan berdarah-darah juga tuh Pak berjalannya. Pasti lah. Apa udah untung juga? Belum. Pak? Oh belum Pak ya. Pusing Pak Lulu itu. Pusing, dia Pak. katanya tahu gitu saya nggak menjabat direktur LIB. Tiga bulan stres mau keluar teman itu. Oh gitu Pak. Dia tenang-tenang lagi jadi direktur di Bandung, tapi saya tahu dia kan karakternya ngerti. Makanya saya tarik dia untuk menjadi direktur LIB. Orangnya sabar, totalitas, kemudian ya bertanggung jawab luar biasa lah pada pekerjaan. Udah pernah juga Pak main ke sini dia Pak? Udah, pusing nggak? Ya ada cerita ya, saya pancing-pancing juga Pak. Ya. Saya bilang ya kan Pak udah lumayan lah Pak bagi-bagi hasil untung kemarin. Aduh Mas, apa untungnya ini itu. Jadi ya pokoknya ya mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Kegiatan-kegiatan baik, mulia yang Bapak buat bersama dengan tim juga bagi kita selalu support dan juga bisa menjadi yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Penutup kita Pak, tidak sah kalau di acara Jebret Talk saya tidak tanya 11 pemain pilihan dari tamu yang hadir. Nah sekarang ada Bapak yang hadir nih, boleh nggak Pak di-share ke kita 11 pemain pilihan Bapak kalau ditanya sepanjang masa. Jadi bebas Pak, yang mana-mana aja Pak. Saya boleh ingat dulu nggak? Boleh dong Pak. Saya kan tahu generasi Bapak kan pasti berbeda Pak ya. Mungkin bukan yang... Ya, berbeda tapi kan saya mungkin bukan yang muda-muda kali pilihan banyak Bapak. di sini sekarang saya kan terlibat ya. 11 ya. 11 Pak. Dari mana dulu tuh? Kita mulai kiper Pak. Kita mulai Kiper penjaga lah, gawang. sekarang Nadeo lah. Nadeo, Argawinata kalau sekarang. Ya. Karena ganteng Pak?
bagus saja lah. Oh menurut saya. bagus, masa Ya. laki-laki bilang enggak. Kalau penampilan oke. Oke, Pak. Kemudian cara dia berperan sebagai kiper luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu yang sekarang Pak ya. Kalau dulu ada Bapak, ada punya Dulu, yang Bapak ingat nggak? Dulu Kalau Markus saya- boleh juga lah ya. Marcus Horizon. Meskipun ada nakal-nakal itu. Markus tahu tuh. Saya sering ledekinnya, Gus, kamu udah berapa sekarang? Terus dijawab Bapak. Wah, ketawa dia, nggak bisa ngomong, memang faktanya gitu. Boleh lanjut Pak ke Oke. yang mana Bapak mau duluan? Belakang, Markus tuh. tengah, depan, terserah deh. Yang belakang kan sekarang yang saya ingat sekali kan Asnawi, Asnawi, Arhan, Asnawi kanan, Arhan kiri, ya, kemudian Fahrudin tuh Farudin, sama Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Emang ini pokoknya pasukan Bapak ini Pak ya. Ya, harus saya bicara itu kan. Memang Harus. kita beri apresiasi bukan berarti yang lama-lama tidak bagus. Ke lini tengah Pak. Belakangnya tadi udah. Tengah tuh sekarang ada Lini tengah kan sekarang ada Irianto. ada Irianto, Rika Buaya, Ricky Kambuaya, si bule satu si Makrok itu lumayan. tuh. Marklo. Ya, ya. Jerman Pak ya, Marklo. Belanda. Jebakan Pak. Belanda. Memang Kayaknya di YouTube lain nggak ada begini nih Pak. Marklo Pak ya. Ya. Iya. Terus tiga lagi Irianto, Pak. Ya tadi udah Ricky Kambuaya, Marklo, Irianto. Irianto. Nah, tinggal 3 orang lagi Pak. Itu kan ada macam-macam tuh Pak. Ada Witan, ada Egi. Udah, Mungkin Witan dari belakang ada, baru di depan ada Egi, kemudian satu lagi Irfan Jaya, Irfan Jaya. satu lagi yang sudah tua Rizdianto ya. Kita kasih lah, sudah tua. Bisa sering main, sering ada ketemu. Sendirian. Kasih lah, nanti marah mereka, senior baik-baik mereka. Berarti berbekas tuh Pak ya. Iya, Rizdianto, terkenal loh Rizdianto. Enggak, saya tahu kenapa Bapak striker tunggalnya Rizdianto. Kenapa? Seperti kata Coach Sinteyong, saya masih mencari striker tunggal untuk Indonesia. Siapa yang tahu tolong kasih tahu saya. Karena katanya masih kurang satu striker lokal kita, Pak. Tepuk tangan dulu lah buat kita semua. Pak Iwan Bule, terima kasih sudah hadir. Berkenan, ketawa-ketawa tapi berisi, Pak. Jadi kata teman saya itu berisik tapi berisi, Pak. Jadi mudah-mudahan itu berisik, berisik dan brengsek. berisi dan brengsek. Tantangnya. Gak nyangka nih saya. Wah, tar dulu Pak, kalau gitu saya mau minta kenang-kenangan ya Pak ya. Apa tuh? Saya mau minta Tantangan. tanda tangan Pak. Kaos udah belum? Apa Pak? Kaos belum jelas ya? Kaos Pak. Iya. Kaos jawabannya belum jelas. belum jelas. Woi, kaos woi. Jangan lupa catat. Catet tuh. Saya ngomong dari kemarin di stadion. Bentar ya Pak. Ya. Oh kok jauh sih? Jangan kelihatan kamera nih. Ini buat kenang-kenangan di sini Pak. Tangan. Tanda tangan ya Pak ya. Ambil duduk ya. Boleh Pak sambil duduk. Belah mana? Di belah Atas. yang mana aja Pak yang Bapak. Atas ya. Iya Pak. Waduh, mahal ya. Mahal Pak setelah ditandatanganin. Nah, siapa? Ini kok masih ada harganya? Masih ada harganya? Enggak, Pak. Ini buat siapa? Ini buat saya ya, Pak. Ini? Nah, ini buat Bapak dari kami. Dan tentu Bapak tidak minta tanda tangan saya, kan? Boleh dong. Hei. Boleh kamu tanda tangan? Iya, Pak. Janganlah buat apa. Sebetulnya tanda tangan. Iya, Pak. Buat apa? Buat inget-inget. Pak, terima kasih. Sama-sama ya. Sudah datang ke sini. Alhamdulillah. Sukses terus, Pak. Amin. Sehat terus, semangat terus. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang, kan Bapak bilang tadi. Yang penting jalan terus. Ya. Siap kalau begitu, Jebret Tim. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Sampai jumpa. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.